kalau mau donasi itu harus bayar. Itu gimana sistemnya sih? Kita donasi tapi kita yang bayar. Biasanya kita donasi kan ya udah kita yang donasi dong. Kenapa kita mendonasi Karena juga kita harus bayar? mengelola sampah. Nggak, gini, kamu nggak boleh denial loh Mas kalau itu adalah sampah. Oke. Kamu harus coba percaya dulu barang yang kamu kasih itu tuh emang barang yang kamu suka gitu. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Podcast edisi kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik ini. Dia adalah seorang recycling artist, namanya Intan Anggita Pratiwi. Apa kabar Mbak Intan? Baik, Mas Andri. Senang sekali dipercaya untuk mengisi acara podcast Mas Andri. Thank you ya. Iya, thank you juga loh udah bersedia menjadi guest di episode kali ini. Kemarin, belum lama ada tweet yang membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan penghasilan lewat thrift shop. Itu rame di Twitter. Dia nge-share, pokoknya intinya adalah bagaimana caranya supaya inilah, apalagi dia juga pandemik, dapat duit juga susah, dia ingin mencari penghasilan tambahan. Tapi tiba-tiba ada yang mengkomen, seorang penulis, dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pelaku thrift shop ini, karena dia merasa barang-barang bekas itu harusnya tidak boleh diperjualbelikan lagi, tapi harus disumbangkan ke orang-orang yang tidak mampu. Nah, disitulah awalnya saya ketemu dengan Mbak Intan di situ, karena ternyata Mbak Intan juga membuat sebuah thread di Twitter yang panjang tentang pandangannya Mbak Intan sendiri. Nah, Mbak Intan, ini kan kemarin itu di Twitter itu kan ada dua point of view nih ya. Yang satu memang ingin mencari penghasilan, yang satunya lagi tidak setuju karena dia merasa nggak boleh tuh barang bekas diperjualbelikan, harusnya disumbangkan aja ke orang-orang miskin yang atau orang-orang yang nggak mampu. Nah, tapi Mbak Intan kenapa tiba-tiba kayak kesannya gregetan banget gitu loh, sampai akhirnya bikin Twitter thread tuh panjang banget membahas tentang hal itu. Sebenarnya kalau misalkan Mas Andri udah kenal saya lama, saya udah biasa bikin tulisan panjang kebetulan. Dan nama saya tuh dulu sebelum aku berganti jadi Subo Family dan aku punya Subo, aku tuh namanya Badut Romantis kalau pernah dengar. Akun Twitternya. Badut Romantis. Gitu. Jadi memang aku hobi banget bicara tentang hal-hal yang emang ada hubungan sama slow living, sama sustainability juga, sama musik juga. Pokoknya 3 hal itu sih yang paling dekat dengan saya. Terus kebetulan kemarin tuh sebenarnya aku tuh udah lama banget sih selalu cerita tentang decluttering, selalu cerita tentang recycling, tentang sustainable fashion. Cuman ya memang nggak rame aja gitu dan nggak pernah dibahas sama orang-orang. Tapi ya aku bodo amat, aku suka share hal-hal yang itu gitu. Sampai suatu saat ada kejadian yang kemarin. Nah, awalnya aku juga nggak terlalu banyak ngikutin. Jadi aku malah cuman baca awalnya doang, lalu aku juga langsung balas Mbak Claranya langsung di situ. Karena kan aku sempat tuh zamannya aku main literasi, sempat ketemu zaman-zamannya Fiksi Mini, Sajak Cinta, bareng Agus Nur, itu juga sempat ketemu sama Mbak Clara juga, dan memang orangnya baik-baik aja gitu, dan aku juga no offense ngomong di situ bilang nggak bakal habis kok Mbak bajunya gitu, karena baju memang banyak sekali gitu kan. Yang perputaran pakaian di seluruh Indonesia lah, jangan ngomongin di dunia gitu ya. Ini jangan ngomongin tentang barang-barang impor yang ada di flea market di Indonesia, itu kejauhan. Ngomongin tentang perputaran kita aja dulu, itu juga udah sangat banyak sekali, karena yang aku kelola dan yang aku lakukan itu nggak ada hubungannya sama toko-toko yang ada di Gede Bage atau Pasar Senen, itu nggak ada gitu. Jadi memang aku mengelola barang-barang dari orang-orang langsung, post consumer gitu. Nah, maka dari itu aku tadinya cuma balesin Mbak Clara aja, terus tapi entah kenapa makin kesini aku kepantik gara-gara dia menjadi menyerang secara individu gitu. Nah, aku mikir kalau misalkan aku memaksakan kehendak langsung sama dia,
ya nggak bisa. Soalnya kan referensi orang beda-beda ya Mas Andri. Iya, betul. Referensi orang beda-beda berdasarkan memang apa yang dia percaya, mau itu orang close-minded atau open-minded, itu bukan masalah salah benar, tapi itu masalah dengan bagaimana lingkungan sekitar menginfluence dia gitu. Jadi dari situ aku jadi tergerak, nggak ada salahnya nih aku menginfluence orang-orang supaya mereka tahu yang terjadi di lapangan seperti apa. Sebenarnya itu. Tadinya sih aku nggak mau panjang, tapi ternyata aku tuh ada kecenderungan tidak ingin dianggap sebagai aktivis lingkungan hidup yang against fast fashion gitu. Aku ingin dianggap sebagai aku melakukan hal ini happy-happy gitu dan masuknya ke ranah kreativitas. Makanya agak panjang karena aku sekalian kasih tahu bisa diginiin loh sebenarnya sampah fashion. Kalau misalkan ternyata dia nggak dapet tempat yang tepat untuk mendonasikan, sebenarnya kita bisa kelola sampah kita sendiri loh gitu. Karena mau nggak mau, kenapa disebut sampah? Ya karena memang itu tidak ada lagi getaran atau chemistry di pakaian itu yang sudah tidak terpakai. Sampah tuh tidak berarti itu selalu konotasi negatif kan sebenarnya Mas Andri. Itu sih yang kenapa aku akhirnya bikin tulisan itu. Dan aku kesel, tapi keselnya tuh bukan kesel marah berapi-api, itu enggak sih. Aku tuh kayak kesel kayak ya ampun, ternyata kalau kita bicara sustainable fashion, aku kan kadang suka kasih kelas fashion jadi dosen tamu ya Mas ya di IKJ, di Maranatha, terus kayak di Unpar, Gunadarma, pokoknya yang ekonomi yang ada hubungan sama entrepreneur atau enggak yang ada hubungan sama fashion. Aku biasa kasih kelas-kelas gitu sama mereka, sama adik-adik mahasiswa. Tapi ketika ada satu orang, aku kenapa kesel karena aku kenal Mbak Clara walaupun tidak kenal dekat ya. Aku kenal sama Mbak Clara terus aku punya ekspektasi. Makanya aku kesel. Ekspektasinya itu pun masalah di aku. Aku ekspektasinya kayak kok hal yang kayak gini aja menjadi sesuatu yang memicu kebencian ya gitu. Beda pendapat kalau misalkan nggak usah disulut sama api itu no problem banget buat aku Mas. Betul. Tapi ada baiknya jadinya mengangkat ini menjadi suatu urgensi jadi orang tahu. Karena sampai detik ini itu tweet thread yang kemarin aku bikin itu viral sampai likes-nya sampai almost 30.000 gitu Mas. Kan jarang gitu, biasanya tweet yang konyol atau enggak kemarahan orang atau kontroversi gitu. Sebuah pengetahuan yang dilakukan oleh orang lapangan itu nggak akan bisa bikin viralnya sampai segitunya. Makanya aku kayak the good bright side aja gitu loh Mas, aku lihatnya. Iya, karena kalau gitu. yang saya lihat ya, yang gue lihat ya, karena Mbak Intan itu bikin thread itu ada di tengah-tengah. Ini kalau menurut saya ya, ada di tengah-tengah. Karena di situ kan yang tadi kita juga sebut di awal, ada 2 point of view kan. Yang satu memang ingin jualan, tapi ada yang satunya lagi tuh nggak setuju, nggak boleh kayak begitu. Nah, mungkin ini juga saya juga yang salah satu yang gregetan juga kali ya. Karena saya melihatnya gini loh, ya agree to disagree lah. Jangan mencoba memaksakan kehendak opini kita ke orang lain gitu loh. Karena kan ya kita kan nggak pernah tahu di posisi dia gimana kan. Sampai sebenarnya yang disesalkan adalah ini, dibilangnya kalau kita melakukan menjual barang bekas itu merampok orang miskin. Come on man, itu nggak masuk logikanya sih sebenarnya sih ya. Karena biar gimana pun orang pasti punya caranya masing-masing kan. Orang punya tujuannya juga masing-masing kan. Ya harusnya saling respect aja satu sama lain gitu loh kan. Tapi kalau yang saya memang dari yang Mbak Intan juga bikin di Twitter itu, ya ada sebuah titik tengah gitu loh, ada jalan tengahnya nih, dan makanya saya juga lihat kenapa orang-orang juga pada suka walaupun tweetnya itu lumayan panjang ya karena itu kita itu panjang ya Mas? Menurut saya panjang. Oh, aku nggak ngerti itu panjang. Menurut saya panjang. Apalagi buat saya yang nggak hobi nulis ya, itu panjang. Itu butuh effort kalau saya bikin kayak begituan. Ya, tapi balik lagi kita mendapatkan sebuah insight jadinya. Saya pun akhirnya jadi tertarik juga. Wah, Mbak Intan ini nih melakukan sesuatu yang keren nih.
ini kayaknya bisa nih kita ajak ngobrol nih untuk menggali lebih jauh juga nih. Apa sih yang Mbak Intan kerjakan nih? Apa sih yang Mbak Intan lakukan nih? Kenapa dia punya point of view seperti ini? Kenapa Mbak Intan punya opini seperti ini gitu? Karena pasti ada sesuatu di balik itu kan. Bukan yang hanya ngomong, gua nggak setuju, gua nggak suka pokoknya. Lu nggak boleh begini. Itu kan nggak punya dasar ya kan. Cara berpikirnya nggak konstruktif kan. Ya, tapi biar gimana pun sebenarnya ini masalah orang Indonesia ya, sering banget kayak begini sih. Waktu itu aja juga pernah rame kan hanya gara-gara ada istri bikinin sarapan untuk suaminya. Ada yang nggak suka karena merasa suami jadi manja. Dan itu dibikin rame kayak gitu doang. Iya kan? Ya, kita susah banget untuk agree to disagree sih jadinya. Saya lihatnya begitu. Karena hal kecil kayak begitu aja, orang jadi bisa perang kayak gitu doang. Sebenarnya kalau kita ngikutin isu di Twitter sih nggak akan ada habisnya, Mas ya. Apalagi Iya. aku memang main Twitter itu dari tahun 2009, dari zamannya aku galau gitu. Jadi kayak galau dalam artian aku pun belum punya grip, belum mengerti tentang mindfulness, terus nggak bisa memandang satu hal dari dua sisi gitu kan. Dari zaman aku masih umur 20 something gitu. Nah, jadi nggak kebayang kan kalau misalkan sekarang teman-teman yang main Twitter di saat aku pertama kali main Twitter ya begitu rasanya. Makanya aku kadang juga empathize juga kayak, oh ya nggak apa-apa, emang mereka masalah referensi gitu. Terus di satu hal memang ada bahasan yang menarik banget ketika memang tidak setuju dengan satu argumen. Orang Indonesia itu, nggak orang Indonesia sih, sebenarnya semua orang itu manusiawi sekali ketika mereka ada egonya yang kecolek. Dan aku terus terang kemarin ketika aku tergerak karena ada ego aku yang kesentil, yang memang aku pingin kasih tahu kalau ini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuman ya kita emang ini harus kerja kolektif loh untuk menuntaskan si fashion waste gitu. Aku sih sudut pandangnya di situ ya. Dan sebenarnya aku bisa aja diem gitu. Karena yang mereka ributin dua-duanya nggak akan ada jalan tengahnya gitu. Dan itu juga sebenarnya cuman keributan yang besok pun akan dilupakan gitu. Betul. Di satu sisi aku mikir gitu. Makanya aku diem dulu nih. Makanya pas waktu, kok sampai 12 jam belum berhenti tuh gitu. Dan emang teman-teman aku yang di Twitter yang aku lihat, mereka kepancing, tapi kepancingnya juga bukan dapat dari data lapangan gitu, dan nggak ada yang ngomong tentang data lapangan. Akhirnya aku kayak, ya udah deh, siapa tahu kekesalan ini bisa dirilis gitu. Nah, itu pun aku sebelum tidur, aku ngerjainnya jam 11 malam gitu, apa jam 12 malam gitu, Mas. Aku malam banget itu bikin thread-nya. Abis itu, aku kaget gitu, wah gila ya, aku 8 tahun ada di sustainable fashion, baru pertama kali ini nih. Jadi biasanya aku tuh diajak ngomong sama orang-orang yang tahu-tahu aja, Mas, gitu. Jadi kayak misalkan, walaupun nih, aku mewakili Indonesia di UNDP, atau enggak aku mewakili Indonesia ngomong ada di Menteri Lingkungan Hidup Swedia gitu. Tapi kan NIS gitu. Iya, betul. Orang nggak akan orang yang nyebrang yang nggak setuju, orang yang nggak minat terus jadi tiba-tiba masuk kan, nggak gitu. Emang udah kesaring banget aku bicara sama siapa biasanya. Nah, kemarin itu tuh kesannya memang seperti yang tiba-tiba ada panggung aja gitu. Terus aku ya halo gitu. Jadi aku kayak kalau istilah kerennya apa sih, Mas? Jadi kayak di corong tuh bahasa ininya apa sih, Mas? Bahasa kerennya ada istilahnya, aku lupa deh. Apa? Whistleblower? Bukan. Nanti kalau inget aku ngomong. Jadi istilahnya kayak impresinya jadi positif, terus banyak orang-orang yang akhirnya dari nggak tahu jadi tahu. Senang sih, Mas, aku. Jujur aku senang banget, kayak terus aku jadi menemukan teman-teman yang memang udah melakukan daur ulang. Jadi kita terkoneksi. Itu sih yang seru. Kayak,
wah ada bapaknya yang emang ternyata dia juga melakukan hal itu sebagai mengisi waktu luangnya di masa tua gitu kan. Aku juga nggak pernah tahu gitu kalau ternyata bisa jadi pot bunga dan sebagainya gitu. Betul. Lagian sebenarnya kan pengelolaan barang-barang bekas ini ya, even itu dipakai lagi atau dijual lagi, itu kan sebenarnya udah lama banget kan dilakukan. Sekarang mungkin Yes. istilahnya thrift shop ya. Dulu pernah ada istilah namanya garage sale. Dulu sebelumnya lagi ada itu hal yang berbeda, Mas. Beda ya? Itu hal yang berbeda. Kalau thrift shop itu tuh sebenarnya kalau kita mau ngambil roots-nya, paling roots itu tuh dilakukan oleh Salvation Army. Jadi mereka itu pingin mendukung anak-anak yang tentara atau pensiunan. Jadi gimana caranya supaya mereka bisa sekolah gitu. Nah, jadi mendonasikan pakaian, yang pakaiannya kemudian dijual lagi, terus untuk kesejahteraan orang yang bekerja di perusahaan itu, entah itu kalau ngomongin Salvation Army berarti kan untuk para tentara kan gitu. Nah itu tuh makanya thrift shop itu tuh memang identik dengan donasi. Nah kalau makna harfiahnya diselewengkan di Indonesia gitu, padahal yuk kita thrifting gitu. Kalau orang di luar negeri, kita thrifting emang benar ke Salvation Army. Kalau di Melbourne yang terkenal tuh Savers gitu. Nah Savers itu uangnya balik lagi ke community. Itu yang seperti aku lakukan sekarang bersama Stali gitu. Nah itu benar kalau di kita thrift shop. Kalau misalkan membeli barang-barang bekas, itu namanya pre-love atau second hand shop gitu, second hand shop. Atau kalau loak itu flea market gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan biar keren aja namanya thrift shop gitu, thrifting gitu. Sebenarnya kalau mereka ada persentase keuntungannya untuk didonasikan, mereka lazim mengatakan itu thrift shop gitu. Oh gitu. Oh jadi ini ada bedanya ya. Walaupun sama-sama komoditinya barangnya itu barang second ya, barang bekas ya. Iya, tapi si bajunya tuh niatnya untuk apa gitu. Oke. Si niatannya itu. Iya. Ini baru tahu nih. Soalnya kalau gue sebagai orang awam ya, yang gue lihat pokoknya itu barang bekas, ada yang memperjualbelikan. Tapi kan gue nggak tahu tuh di balik setelah itu kan apakah mau didonasikan lagi uangnya atau mau bagaimana, kan nggak tahu. Yang taunya pokoknya ada yang jual barang bekas. That's it gitu loh. Ya, gue baru tahu. Ternyata ada bedanya ya. Ada thrift shop, flea market. Iya. Oke. Ada lagi pawn shop. Kalau pawn shop itu tuh itu barang-barang yang super rare sama collectible items. Bisa jadi itu lelang. Ada yang kalau udah kenal sama orang pawn shopnya bisa langsung beli gitu. Oke, tapi gini Mbak, kembali lagi ke topik kita di awal. Sebenarnya ini nggak sih, pandangannya itu tentang kalau barang bekas itu tuh kita pakai lagi, kita jual beli lagi, sebenarnya nggak salah kan? It's okay kan? Ya nggak apa-apa sih Mas. Justru itu tuh adalah salah satu hal yang emang membantu saya dan teman-teman yang bergerak di sustainable fashion untuk memperpanjang usia pakaian. Jadi kan sebenarnya PR terbesar, nah mungkin aku cerita dulu kali ya, awalnya kenapa aku terjun ke ranah ini ya Mas ya. Iya. Jadi waktu tahun 2012 itu, aku tuh punya satu website. Sekarang websitenya udah nggak ada. Jadi websitenya cuma berumur 7 tahun. Jadi ketika tahun kemarin aku harus pilih, aku akan dikenal sebagai orang yang peduli terhadap Indonesia Timur atau aku mau didaur ulang gitu. Jadi aku pilih satu aja, didaur ulang. Kalau musik kan itu memang sebagai jembatannya aja nih Mas ya. Nah terus pas aku mau pelayanannya di daur ulang, ya udah aku fokus di si daur ulang, aku drop tuh si website itu. Nah si website ini yang mengantarkan aku untuk tahu tentang segala macam permasalahan di sampah Mas. Websitenya udah nggak ada Mas, tapi masih bisa lihat di Instagramnya, namanya Menuju Timur kalau di Instagram. Kalau dulu tuh nama websitenya menujutimur.com. Bisa baca juga, kita udah beberapa kali diulas sih di beberapa media. Mungkin yang masih pegang tuh Jakarta Post Mas. Bisa lihat Menuju Timur Jak Post. Nah di situ aku berdua
dengan partnerku yang sekarang menjadi suamiku. Jadi aku ketemunya di Flores. Pas aku ketemu di Flores, dia memang udah duluan ada di Labuan Bajo sekitar 1,5 tahun. Dan dia di situ bikin kapal pinisi di situ. Terus dia memang mendengarkan apa-apa yang memang komunitas penduduk lokal isukan gitu. Ada masalah apa sih tentang tanah, tentang pariwisata, ekoturism. Dan emang 2012 itu Labuan Bajo belum ada bandara internasional dan segala macam gitu kan. Karena saking dekatnya dia hubungan dengan masyarakat sekitar, dia jadi terhubung dengan komunitas-komunitas yang inspiratif dan orang-orang yang memang super keren banget dan inspiring. Cuman yang jadi masalah, kalau kita ngomongin tentang Nusa Tenggara Timur, orang-orang tuh suka menilai alih-alih dengan data, ini mereka tuh ini adalah tempat paling miskin di Indonesia gitu, Nusa Tenggara Timur itu. Sampai ada satu jurnal yang dibuat oleh Pendeta Jeki Manuputi, dia adalah Master of Peace yang ada di Indonesia dan sekarang juga menjadi staf khusus kepresidenan ya. Om Jeki ya. Om Jeki itu adalah pendeta yang memang dia juga dapat Master of Peace-nya dari Vatikan juga. Dia bilang kalau orang Timur itu memang mereka tuh diperlakukan tidak adil dalam pikiran. Jadi mereka tuh selalu dijudge mereka miskin. Padahal miskin tuh bukan semata tentang materi gitu. Jadi kayak misalkan jualan tanah, padahal tanahnya udah subur banget, kayak raya, mereka bisa makan, bisa cukup dengan tanah itu, tapi sama orang kota diiming-imingi mereka harus punya Avanza gitu. Jual lah ini dan lain sebagainya gitu. Dan memang apa yang dilihat oleh Arya langsung adalah teman-temannya yang penduduk lokal menjual tanah di Labuan Bajo, lalu mereka minum-minum gitu di bar, terus habislah dalam waktu yang singkat gitu. Nah, tapi itu tuh hal yang menurut aku kayaknya kita nggak bisa ngubah mindset orang-orang itu gitu, karena memang balik lagi, kalau orang memang udah referensinya seperti itu dan memang dia jam terbangnya tinggi, dia akan punya egonya yang berlapis-lapis, Mas, nggak bisa diajakin ngobrol ke situ gitu. Maka dari itu aku ngambil dari sisi yang berbeda. Jadi angle-nya adalah aku menulis, Arya mengambil video dan foto, terus kita mencari kisah-kisah inspiring. Jadi waktu itu kita masuk ke Wairebo gitu. Wairebo waktu itu belum terlalu happening, Mas. Jadi kita masuk ke Wairebo, mencari kopi Wairebo sampai detik ini. Kopi Wairebo udah masuk ke ABCD Coffee, ke Ruang Seduh, ke tempat-tempat third wave cafe yang happening gitu. Dulu kita benar-benar yang masuknya tuh bikin film pendeknya, ceritain ke mereka gitu. Dan kita mencoba untuk masuk ke teman-teman kita yang keren-keren untuk mencuci otak mereka kalau di Wairebo tuh ada kopi seenak ini loh gitu. Itu salah satu kampanye kami. Lanjut nih, Mas, kampanye adalah tenun. Karena regenerasi tenun itu sulit banget, Mas. Jadi kebanyakan mereka pengen jadi PNS, pengen jadi TNI. Jarang ada yang mau melanjutkan usaha orang tuanya menjadi penenun gitu. Makanya aku di situ masuknya menginfuse barang-barang aku dengan tenun. Tapi karena aku hobinya ke second hand shop Gede Bage tuh waktu zaman aku kuliah, jadinya aku dengan jaket-jaket zaman dulu, Mas. Nah, terus tiba-tiba ketika masuk ke ranah campaign yang si tenun, aku melihat kok teman-teman pada suka. Wah, jangan-jangan ini bisa kita monetize untuk menghidupkan menuju timur lebih gede lagi gitu. Nah, aku nggak tahu, Mas. Ternyata yang aku lakukan itu namanya upcycling, dan ternyata itu namanya juga sustainable fashion, part of sustainable fashion. Aku taunya dulu tuh refurbish gitu. Jadi aku lakuin itu. Nah, sampai ada yang ketiga nih, campaign yang ketiga itu adalah kita bertemu dengan namanya Papa Jo. Jadi Papa Jo itu punya bank sampah di Labuan Bajo, dan dia tuh super keren banget, Mas. Jadi dia mengumpulkan sampah-sampah di pesisir pantai, mengajak anak-anak
kecil, anak-anak SMA. Terus juga dia mempergunakan caranya dengan mempermalukan restoran dan hotel-hotel pakai motor roda 3, terus dia kayak teriak-teriak gitu, Ces ini coba tolong. Kok Ces sih? Ces tuh Makassar. Ini apa ya? Aku tiba-tiba lupa Bapak Jo ngomongnya apa ya. Aku lupa banget nih Mas. Jadi dia tuh punya kata-katanya gitu. Terus dia memang nyuruh per jam berapa, ayo coba luangkan waktu untuk buang sampah, boleh aku yang bawakan sampah-sampahmu gitu. Pokoknya dia super inspiring banget. Cuman Arya bilang, Papa Jo kan punya pemikiran yang bagus sekali tentang pengelolaan sampah. Cobalah bikin Facebook. Nah, dari situ kita juga mulai masuk nih komunitas-komunitas daerah. Kita coba sosialisasikan, bikin sosial media. Itu tahun 2013 itu kan. Sampai suatu ketika ada acara dari UNFPA di Okinawa, Mas. Jadi acaranya namanya Marine Litter Management, Marine Litter and Coastal Management. Jadi semua penduduk aktivisme lingkungan hidup yang ada di pesisir pantai, mereka diundang di sebuah konferensi PBB yang mereka ceritain apa sih yang mereka lakukan untuk lingkungan hidup gitu. Nah, aku pingin banget Papa Ju berangkat gitu. Papa Ju kan uangnya seada-adanya nih gitu. Aku pingin banget Papa Ju berangkat. Terus aku dan Arya juga pingin bikin film tentang Papa Jo. Akhirnya kita beneran jualan si denim pakai tenun itu. Jadi kita cari denim bekas, kita gabungkan sama tenun, sampai akhirnya kita terbanglah ke Jepang dan bikin film pendek itu. Nah, kita ketemu sama Menteri Lingkungan Hidupnya Filipina, terus kita ketemu sama aktivis sampah Karibia, terus sama pokoknya macam-macam deh Mas. Itu seru banget. Dan kita H+1 tiba-tiba dikontak sama Menteri Kelautan, waktu itu zamannya masih Pak Cicip. Terus katanya ya, oh iya kita mau ini ya, mau chip in ya untuk biaya kalian di sana. Jadi kita bukan under pemerintah ya, kita 3 orang selengean aja tiba-tiba diundang sama PBB gitu loh Mas. Terus ya udah akhirnya kita pergi ke sana. Pas nyampe di sana, aku baru tahu satu kenyataan yang ternyata itu pun kenyataan di fashion juga gitu. Kalau sampah lautan itu adalah milik dunia. Milik dunia. Gitu. Okay. Jadi betul. Jadi misalkan nih ada sampah yang lari ke Pulau Seribu gitu. Mau kita runut atau apapun gitu, itu bisa jadi itu adalah tanggung jawab negara sebelah kita gitu. Dan itu tuh emang harus menjadi tanggung jawab bersama gitu. Sampah tuh adalah international issue yang kita tuh harus ada perjanjian kerjasamanya satu sama lain bagaimana cara mengelola itu gitu. Aku juga baru tahu tuh Mas di tahun itu. Dan begitu pula fashion gitu. Makanya ada aktivis-aktivis di sustainable fashion, ada fashion revolution, banyak deh Mas nama-namanya. Nah mereka tuh yang emang bergerak untuk kasih tahu kalau si sustainable fashion tuh bukan PR Indonesia aja, kita harus bareng-bareng. Plus juga di Indonesia itu ada namanya closed loop fashion. Jadi dia orang Jerman yang tinggal di Indonesia, namanya Marina Leboff. Jadi dia yang suka menjadi corongnya UN juga. Terus teman-teman yang di Bali, di Jogja, kita geng sampah lah, geng sampah pada ketemu Mas. Tapi yang lucunya ketika ketemu itu tuh macam-macam Mas. Jadi ada yang memang waste management fashion, waste management food, waste management plastik. Sampai waktu itu aku ketemu sama teman-teman itu ada waste management barang-barang ini, puing-puing bangunan Mas. Itu ada tanggung jawabnya juga gitu. Puing-puing bangunan, oke. Kalau orang Sunda bilangnya berangkal. Puing bangunan itu pun emang ada tanggung jawabnya sendiri antara kontraktor dan lain, dan itu masuk ke dalam tata kota gitu loh Mas. Aku juga nggak ngikutin ya karena kita kan dibagi ke panel-panel yang berbeda tuh.
tapi memang jadinya terhubung semua orang-orang yang bergerak di waste management, Mas Andri, dan itu tuh berlapis. Apa yang aku ceritain kemarin tuh ya ampun, itu cuma tai kukunya doang, Mas Andri, gitu. Iya. Tapi gini loh, ini kan yang Mbak Intan lakukan, yang Mbak Intan kerjakan ini kan keren ya, untuk lingkungan hidup, untuk ini kan sebenarnya kalau kita ngomong tentang mengelola sampah segala macam itu kan nggak cuma untuk hari ini kan, itu kan bisa untuk mungkin 100 tahun atau 500 tahun ke depan kan, karena ya mengelola sampah itu susah, apalagi kalau yang kayak plastik-plastik begitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan gini loh Mbak, kayak mungkin tadi yang juga Mbak sempat singgung juga ya, kenapa ini nggak kedengeran gitu loh. Walaupun tadi Mbak bilang udah diundang ke PBB, ke ini levelnya udah internasional, Mbak udah bicara di mana-mana. Tapi di Indonesia nih ya, apalagi saya nih yang sebagai yang awam nih ya, saya nggak pernah denger loh. Apa memang kurang liputan media atau mungkin ya, nggak bisa ini juga diingkari juga? Apakah pemerintah juga nggak terlalu aware banget atau gimana sih sebenarnya? Kalau mau ngomongin tentang sustainability, di SEO-nya Indonesia udah bisa nomor 1, Mas. Karena Indonesia tuh kemarin bagus banget sih yang tentang sampah plastiknya. Mereka udah dapat SEO. Kalau googling juga Indonesia juga udah lumayan dikenal di sustainability-nya. Tapi masuknya baru ranah plastik. Karena memang yang bergerak di plastik udah banyak banget. Terus yang kedua itu adalah ini, Mas, si straw yang apa kalau kita bercanda-bercandanya tuh namanya mindfulness straw yang dari aluminium itu, itu kan yang jual banyak banget. Jadi itu bikin SEO sustainability juga tinggi banget. Nah, karena memang awalnya plastik dulu nih, masuk sustainability dari plastik, jadi orang-orang udah aware kalau sampah plastik itu adalah yang pertama nih. Nah, ya emang semuanya harus pelan-pelan sih, Mas. Baru nih setelah aware ini, baru sekarang kan sampah fashion. Malah sebenarnya di Setali sendiri itu kan kita udah hampir 3 tahun usianya. Dan memang apa yang kita lakukan itu tuh masih menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Emang kalau gue donasi kenapa gue harus bayar ya? Nah ini lebih gila lagi, Mas, kalau orang-orang tahu kalau donasi pakaian orang yang mendonasikannya harus bayar. Itu pro kontra lagi kan. Cuman ya beginilah cara kami bekerja untuk sustain gitu. Bohong kalau misalkan kita ada di area sustainability terus kita nggak berdarah-darah. Ya tapi kan supaya kita tidak berdarah-darah ya kita harus ada di jalan tengahnya. Gimana caranya supaya yang bekerja dan berdedikasi di pengelolaan sampah, orang-orang itu dibayar dengan layak aja. Ini nggak bisa jadi pekerjaan sampingan gitu. Harus ada orang yang berdedikasi di sini, harus ada orang yang memang intuit di sini, ya ini bisa jalan. Buktinya yang udah bisa jalan tuh Rekosistem, Parongpong. Itu ngomongin sampah waste manajemennya ya, Mas ya. Tapi mereka itu waste manajemennya kadang masih berurusan dengan Setali juga, dengan aku juga. Terus kayak Parongpong itu mereka bikin sustainability waste management itu di Bandung. Itu terkenal banget, Mas, Parongpong itu. Terus juga ada yang terkenal lagi tuh Waste for Change. Terus Zero Waste Indonesia juga lumayan terkenal. Terus juga mereka tuh beneran masuk ke, pokoknya kalau kata kuncinya mulai agak aware dengan mulai mindful dengan pola hidup, pasti akan masuk ke ranah waste management. Ketika masuk ke ranah waste management, nama-nama yang aku sebut ini menjadi tidak asing lagi gitu. Terus juga Rekosistem. Kalau Rekosistem itu adalah jasa pilah sampah organik dan anorganik, dan juga dia menyediakan jasa untuk composting. Karena walaupun aku nih bergerak di waste management, aku nggak bisa 100% mengerjakan composting, Mas. Pas waktu aku ngerjain composting itu tuh kayak, wah oke, menyenangkan. Tapi ketika harus sustain, wah gila ya, mentality aku ngelihat belatung ternyata nggak sekuat itu, Mas. Jadi emang butuh orang-orang yang memang dia berdedikasi di situ gitu. Dan aku di sini ada untuk berdedikasi service reduce fashion waste. Ada orang, Mas, yang di hidupnya dia punya lemari itu 1 lusin mungkin, dan itu baju semua, dan dia kumpulkan baju itu gitu. Nah, kalau nggak ada orang-orang kayak aku yang mengadvokasi mereka untuk decluttering, beberes gitu, atau enggak orang-orang yang hoarder itu akhirnya bisa terbuka gitu karena mereka menyimpan masa lalu dan lain sebagainya, itu kan
berpengaruh ke mental health Mas sebenarnya. Mas Andri. Ketika semakin banyak orang menumpuk barang, semakin dia menumpuk momen, menumpuk kenangan, menumpuk masa lalu, banyak hal-hal yang memang bikin full of baggage gitu loh Mas. Dan emang kita ada untuk kasih awareness itu. Nah, balik lagi, awareness-nya itu si baju tuh bakal diapain, gimana caranya supaya orang yang udah jengah tuh nggak gitu aja buang. Pertama, gitu aja buang mendonasikan, tapi orang yang didonasikan belum tentu suka barangnya. Betul, setuju. Mending aku jual dengan harga 10.000 kan gitu. Orang beneran pilih mana yang mereka suka dan mereka happy dengan harga yang terbaik gitu. Kadang-kadang soalnya gini sih, kita kan sering lihat kan ya, menerima sumbangan pakaian bekas, baju. Saya pernah juga beberapa kali itu kan bikin kayak ya kegiatan sosial gitulah untuk anak-anak biasa di panti asuhan atau di buat yang bencana alam. Tapi gini loh, kadang-kadang yang repot memang satu ya kalau waktu itu ngerjainnya ya, menyortir barang-barangnya itu. Kadang-kadang ada baju yang ya sebenarnya kalau kita lihat nih ya, ini nggak layak ya. Ya nggak layak satu. Terus kalau misalnya kita kasih, apakah mereka akan pakai? Dan akhirnya tuh kalau terima begituan tuh jadi banyak banget, numpuk banget gitu loh. Dan ketika dikasih ke mereka pun, kalau dengar-dengar informasinya sih nggak semuanya kepake. Akhirnya ujung-ujungnya jadi sampah di merekanya. Pas lagi udah nyampe ke tempat mereka tuh jadi sampah karena ya mereka juga pilih-pilih dong. Oh ini ngapain? Mereka nggak suka. Atau mereka juga nggak demen modelnya. Bahkan kalau mungkin ada yang tahu merek, ini mereknya nggak ini, mereknya bagus deh. Ini doang yang diambil nih, tapi yang nggak ada merek, yang nggak branded, udah disingkirin lagi. Iya, nggak menyelesaikan masalah sebenarnya sih kalau bisa dibilang kayak gitu kan. Kalau kita hanya menyumbang kasih kayak gitu doang kan. Egois sih Mas itu, egois banget. Tapi kalau memang tetap ada yang mau kayak gitu, kalau aku sih pribadi nih Mas, misalkan gini. Ada institusi nanyain, ini gimana nih kita mau bikin bla 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 untuk kasih donasi ke adik-adik gitu. Aku kasih idenya adalah bikin bazar. Jadi bajunya diperlakukan dengan baik, bajunya disetrika dulu, dipilah yang terbaik, terus ya dijajar. Jadi yang mereka yang pilih. Kalau yang nggak kepake, ya memang kita harus cari solusi untuk mengelolanya. Nah, aku tuh pernah ada di satu masa ketika aku belum memperlakukan orang yang harus donasi itu membayar, jadi mereka mindful ya dengan apa yang mereka lakukan tuh, mereka aware gitu. Karena manusia itu tuh mesti tangible Mas gitu. Ketika aku bilang ini kita reduce fashion waste 300.000 15 kilo 1 bulan, bisa langsung 15 kilonya atau enggak 1 tahun bisa dipakai untuk 3 kali penjemputan. Jadi bulannya bisa beda-beda. Oh oke ya, ternyata 100.000 5 kilo. Iya, emang oke daripada kamu buang gitu aja dan kamu mendonasikan sama orang yang enggak gitu. Aku ada orang-orang yang bisa mengelola itu gitu. Siapa yang mengelolanya? Ya aku bekerja bersama orang-orang yang QC. Awalnya di QC, setelah di QC nanti dipilah lagi. Ada barang yang memang langsung dijual pun ada 2 kategori. Yang satu akan masuk ke areanya second hand-nya, sisi second hand-nya si Subo Listening Bar tempat aku. Ada juga yang memang dijual di warehouse kami. Itu harganya 10.000 sampai 30.000 paling mahal. Tapi itu barang-barangnya bagus-bagus. Kalau yang tidak layak, itu ya kita potong-potong. Kita downcycling namanya, Mas. Kita daur ulang. Kita jadikan perca. Nah, si perca itu bisa jadi isian bantal, terus juga bisa jadi, kan biasanya waktu itu pernah ada lucu banget, ada sekolah mana gitu, terus mau bikin prakarya dari perca-perca. Ya kita dengan senang hati memberikan itu gitu. Banyak sih, sekarang tuh karena emang kita bisa jadi adalah yang pertama dan yang tertua ngurusin sustainable fashion di Indonesia, jadinya orang pasti ngelihat ke Setali gitu loh Mas, pasti nyari perca, mau donasi, mau kerjasama, itu pasti nyarinya ke Setali. Sampai sekarang tuh aku happy banget ya, sampai ada yang ngontak kami pingin bikin kawinan yang zero waste, jadi nggak ada waste sama sekali di kawinannya. Bajunya pun dia pingin bajunya upcycling.
Oke. Mas Andri bisa lihat di tweet aku yang terbaru, itu hasil aku mendaur ulang dari baju-baju pesta dan kebaya dan juga bebenangan yang memang diberikan oleh donatur yang ke Setali, Mas. Terus sekarang menjadi baju kawinan seseorang gitu. Gak ada yang gak mungkin gitu. Cuman gini, gue penasaran nih. Tadi kan Mbak Intan sempat mention tentang kalau mau donasi itu harus bayar. Itu gimana sistemnya sih? Kita donasi tapi kita yang bayar. Biasanya kita donasi kan ya udah kita yang donasi dong. Kenapa kita mendonasi Karena juga harus kita bayar? mengelola sampah. Nggak gini, kamu nggak boleh denial loh Mas kalau itu adalah sampah. Oke. Kamu harus coba percaya dulu barang yang kamu kasih itu tuh emang barang yang kamu suka gitu. Udah enggak kan? Emang udah nggak kepake lah ya. Betul. Dan apa bedanya dengan sampah dapur yang kamu bayar setiap sebulan sekali 100.000? Iya, uang Kan lingkungan, orang angkut uang lingkungan sampah. tuh RT RW biasa tuh nyediain tuh. Sama, harganya sama. Kenapa menjadi berat? Karena seolah-olah ada label yang disematkan di pakaian itu. Ini pakaian itu fashion aku, style aku, yang dulu itu ego, semuanya ego. Jadi itu tuh kita udah pernah nyobain 2 tahun pertama, kita ngambilin sampah orang, Mas. Kita ngambilin sampah orang, terus bertonton, dan kita juga bingung mau diapain gitu. Tapi ketika orang-orang yang mindful ngasih uang ke kami, ya kami jadi bisa bekerja dengan baik. Aku bisa bayar orang untuk ngerjain daur ulang kan gitu. Lain halnya kalau misalkan memang kita nggak berbayar, terus emang perputaran penjualan baju tuh akan secepat apa barang yang kita timbun kan? Enggak. Aku pernah sampai ngeliat dengan mataku sendiri sekitar 5 ton, Mas. 1 koli truk aja itu masih ada pakaiannya. Itu aku lihat pakai mata sendiri gitu. Dan itu di warehouse rumah. Dan itu tuh Setali tuh nggak terlalu terkenal banget sih, Mas, gitu. Biasa aja gitu. Kita pun followers masih 20.000 dibanding warga Jakarta yang berapa juta gitu loh, Mas. Itu cuman sampah dari berapa ratus orang sih, Mas. Kebayang nggak kalau misalkan nggak ada yang mengelola? Kenapa mereka harus selalu minta gratisan? Kan kita emang harus membayar orang yang mendaur itu. Harus orang-orang yang berdedikasi untuk bekerja di situ gitu. Oke. Itu sih, Mas. Mindsetnya berarti seperti itu ya. Oke. Ya, balik lagi. Saya kan awam nih. Gue awam nih. Gue nggak ngerti nih kayak beginian nih. Makanya yang gue pikir kan kalau gue udah mendonasikan, ya udah dong. Kenapa gue harus bayar? Oh, tapi ternyata ketika kita mendonasikan dalam tanda kutip baju yang udah jadi sampah itu, kita harus melihat ada orang yang mengerjakan untuk mengelolanya kan. Bener ya kayak gitu jadinya. Iya. Iya. Oke. Nanti karena kita belum sampai kayak plastik yang bisa A to Z-nya, terus sebenarnya sekarang udah ada namanya Pebble, Mas. Tapi Pebble itu masih pra-consumer. Jadi pra-consumer itu adalah sisa-sisa dari garment yang memang hasil guntingan atau yang barang-barang yang tidak terpakai lagi dari sebelum jadi pakaian. Gitu. Tapi yang setelah jadi pakaiannya itu belum ada mesin yang bisa mengerjakannya secara daur ulang. Nah, ini makanya aku mau kerja sama Pebble untuk mencari solusi. Tapi tetap, Mas, walaupun dikasih donasiin ke kita gitu, terus ada orang yang nanya gini, tapi kan baju saya masih bagus. Terus aku bisa tanya balik sama dia, tapi aku kadang memang nggak pernah nanya ya. Aku biasanya gini, oke, sudah follow kami belum? Sudah tahu visi misi kami? Mungkin kalau kita tidak sepaham, kita tidak satu visi misi. Udah, gua mah males ribet, Mas. Soalnya memang apa yang kita kerjakan tuh adalah sesuatu yang baru. Kalau orang nggak bisa menerima sesuatu yang baru, itu bukan masalah kita juga, dan itu juga bukan masalah dia gitu. Ya kita emang nggak jodoh aja udah gitu. Aku tuh sesimpel itu. Makanya kalau misalkan ada orang yang protes, nggak mau nih nyimpan di Setali gitu, ya udah, kita juga nggak maksain mau ngurusin sampah kalian kok gitu. Misalkan nih, tapi saya punya waktu untuk jual sendiri di di e-commerce atau apa gitu. Marketplace yang pre-love, ya silahkan gitu. Kalau kalian punya waktu, it will be good gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak punya waktu, ya kami kelola. Tapi
yang 10.000 dan 30.000 itu bisa menjadi mata pencaharian ibu-ibu sekitar yang tinggal di Jagakarsa di warehouse kami, Mas. Jadi ibu-ibu itu tuh jual-jualin lagi untuk memberikan tambahan uang untuk dia kasih suaminya atau enggak untuk dia membiayai hidup keluarganya. Dan itu tuh ibu-ibu yang memang belum terpapar sosial media, Mas. Cuman setengahnya lah yang udah ngerti main IG atau Facebook atau apa. Biasanya ya mereka jualan terus ke rumah-rumah, arisan-arisan gitu. Jadi sebenarnya rantainya itu yang mesti kita kelola terus. Dan aku mendaur ulang bersama penjahit keliling yang pakai sepeda, Mas. Dan aku sudah melakukannya 8 tahun. Tapi orang tuh take it for granted sama mereka. Jadi mereka tuh cuman bisa pasang resleting, panjang pendekin celana gitu, permak doang. Tapi aku mengelola mereka dari 8 tahun gitu. 8 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu. Dan sekarang juga Mas Fahmi ini tuh udah bisa, Mas Fahmi tuh penjahit aku ya, Mas. Tukang permak yang sekarang udah jadi penjahit. Dan sekarang dia udah bisa karyanya di fashion show dan di Paris gitu, Mas. Ya itu kan hasil dedikasi gitu. Betul. Karena gini sih ya, kalau yang gue lihat, kita ngelola, Mbak Intan lebih tepatnya, Mbak Intan dan tim Setali ini kan memang ngelola yang namanya bakujan bekas, baju bekas, pakaian bekas ya. Kembali lagi banyak orang menganggapnya itu sampah, take it for granted kan. Jadinya tuh orang kadang-kadang ngelihatnya ya udahlah, kenapa gue harus peduli amat gitu. Tapi kalau mendengar cerita dari Mbak Intan tadi, ini cycle-nya ini bisa kemana-mana ya, bisa menghidupi orang lain lagi, bisa bikin ada profesi orang jadi yang tadi cuma tukang permak bisa pakaiannya ke Paris. Itu sih luar biasa banget loh. Cuman gini sih, tetap saya masih penasarannya begini. Kalau misalnya ngomongin tentang baju bekas ya, baju bekas itu, pakaian bekas itu kadang-kadang kita suka dapat, Indonesia tuh sering banget dapat sampah dalam tanda kutip baju bekas impor dari negara sebelah. Dulu saya juga yang suka hunting baju bekas tuh. Baju-baju bekas. Saya dulu kan ngumpulin jersey bola original ya. Kadang-kadang kalau dapat, kita ngomongnya karungan tuh. Kalau dalam satu karung. Bal-balan. Ya bal-balan, bener, bal-balan. Kalau dalam satu karung itu banyak banget. Tapi kadang-kadang kita bisa menemukan satu atau dua yang namanya saya sering bilang harta karun. Wah, ini harta karun nih. Ini barang nih kalau dijual lagi, kita cuci lagi, ini mahal banget. Tapi sisanya sampah. Nah, itu kalau di Indonesia aja udah banyak nih. Lalu kita dapat lagi juga impor dari luar ke sini. Nah, itu menurut Mbak Intan gimana tuh? Indonesia jadinya kan numpuk banget kan sampahnya. Kalau tadi Mbak Intan aja bilang yang baru Setali aja itu udah bisa sampai 5 ton, itu gimana kalau yang dari luar negeri masuk lagi ke sini? Sejujurnya, mereka yang lebih duluan masuk sebelum gini. Brand Uniqlo masuk itu sejujurnya dari flea market, Mas. Bukan dari mall. Mall Uniqlo masuk ke Indonesia tuh baru. Tapi kalau bal-balan Jepang tuh udah dari zaman apa gitu. Dari zaman Cibadak Mall gitu dan segala macam. Jadi orang-orang kita juga tahu kalau, karena mereka tuh berpikir, misalkan nih, orang-orang yang belanja di flea market itu biasanya pun menilai barang-barang branded itu adalah barang-barang Uniqlo, Zara, H&M. Itu tuh udah jadi mindset sebelum memang brand-brand itu beneran ada di Indonesia. Pernah kepikiran nggak, Mas Andri? Iya, soalnya kalau di Jepang sendiri sebenarnya Uniqlo itu store di pinggir jalan, bukan store yang masuk di mall. Iya, tapi kan orang juga nggak tahu kalau misalkan baju Primark itu adalah baju murahannya di sana. Iya nggak sih, sama dengan halnya gitu? Setuju. Iya, iya. Ini juga yang itu karena memang di Zara juga nih, tentang Zara juga banyak yang ngomong kayak gitu tuh. Di Indonesia jadi baju yang mahal, berkelas, tapi sebenarnya kalau di negara aslinya sebenarnya yang nggak begitu amat. Nggak begitu amat. Semuanya fast fashion. Iya. Cuman gini, balik lagi, kita mau ngomongin tentang apa? Kita mau ngomongin tentang sejarah. Kita mau ngomongin tentang spiritual. Apa kita mau ngomongin tentang ethically? Itu sudut pandangnya jadi beda. Kalau mau ngomongin sejarah, ya tentu bal-balan lebih duluan. Dan kita nggak bisa ngomongin tentang sampah fashion di Indonesia, karena yang mereka itu tuh ada dan jadi hip, dan supply demand-nya ada gitu di Indonesia. Dan
itu sangat membantu banget sama teman-teman kuliahan atau teman-teman mahasiswa yang pingin tetap trendy dengan gaya-gayanya yang edgy gitu. Dan itu pun sangat membantu sekali bagi teman-teman musisi yang pingin tetap bergaya. Jadi anak-anak wardrobe, anak-anak fashion stylist itu tuh udah pasti kalau dia bukan anak sekolahan fashion, mereka tuh pasti lulusan Gede Bage, Mas. Pasti lulusan Pasar Baru. Itu udah jadi rahasia umum gitu. Iya. Baju-baju White Shoes and the Couples Company gitu. Pasti kan mereka juga carinya dari yang itu gitu. Waktu mereka di IKJ gitu, Mas. Itu ya memang legendary, Mas. Ya itu bukan ngomongin tentang sampah. Kalau flea market, kalau ngomongin tentang sejarah. Oke. Ini tentang sejarah ya? Oke. Dari sisi sejarah. Dari sisi sampah, supply demand. Tapi itu juga berliku, masalahnya banyak. Udah ada undang-undangnya juga, katanya nggak boleh menerima barang, lalala. Tapi kan memang gimana, ada yang lolos-lolos aja gitu. Karena memang ada border yang bisa disusupin lah atau apa. Dan itu juga udah jadi rahasia umum. Tapi di sisi spiritualnya, Mas, mereka itu memperpanjang usia pakaian. Mereka lebih baik derajatnya daripada mereka ke TPA. Tapi balik lagi, bisa jadi nih, aku sejujurnya membeli barang-barang yang ada di Pasar Baru tuh harga 10 ribuan. Kata abangnya aja itu kasta terendah, Mas. Kan kasta di situ kan ada yang 10 ribu, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 75. Nah, yang harga 10 ribu tuh kasta terendahnya bagi abangnya. Abang yang pilah-pilah QC-nya. Tapi kalau aku suka, yang 10 ribu tuh bisa jadi itu adalah barang yang kece badai bagi aku gitu. Jadi itu tuh juga masalah referensi. Kayak aku suka sama si and him, Judy Scandal. Aku suka Joy pas pakai baju itu. Nah, abang Pasar Baru kan kagak nonton filmnya itu, Mas. Jadi dia nggak tahu, dia nggak mengerti kalau baju yang itu tuh keren gitu. Jadi gitu. Jadi ini tuh kadang memang kita harus melihat sesuatu tuh dari 360 itu loh, Mas. Nggak bisa cuma dari sudut pandang satu. Tapi balik lagi, semuanya tuh dengan intuisi, insting, dan nurani. Kalau ternyata kita melakukan hal yang salah, diri kita bakal bilang kok kalau apa yang kamu lakukan tuh salah gitu. Ada guilty-nya. Kalau ternyata itu baik-baik aja dan itu nggak ada sesuatu yang memang terganggu gitu, entah itu ekosistem, entah itu ada orang yang memang nggak menegur atau nggak memang itu berjalan dengan baik-baik saja, berarti itu nggak ada masalah. Karena sesuatu yang timpang pasti ada sesuatu yang nggak seimbang dan nanti ada satu pihak atau lainnya yang memang bergerak gitu, Mas. Bergerak untuk kayak entah itu negur, entah itu kayak bikin urgensi kayak gini aja, kayak misalkan kemarin yang rame-rame di Twitter A dan B. Ada orang yang memang bela A, ada orang yang bela B gitu. Tapi kan balik lagi, itu tuh berarti yang bela A referensinya sama-sama A, yang bela B berarti referensinya sama B. Kalau misalkan kamu mengerjakan satu A terus nggak ada yang nyalah-nyalahin kamu gitu, itu bisa jadi itu baik-baik aja. Tapi di satu sisi ketika kamu mengerjakan satu hal, terus ternyata kamu akhirnya sial terus lah, terus ternyata itu bikin kamu nggak happy, itu berarti ada sesuatu yang salah gitu. Ya emang pada akhirnya kita nggak apa-apa banget kok mulai sustainable fashion dari beli barang-barang second hand gitu. Karena ya kemampuannya masih di situ gitu loh, Mas. Gitu, referensinya masih di situ. Gitu sih, Mas. Cuman aku juga nggak bermaksud untuk pembenaran sama teman-teman yang beli fast fashion ya. Sebenarnya yang beli fast fashion kalau dia nggak tahu tuh nggak apa-apa. Tapi ketika dia tahu ada A, B, C, D tentang isu global dan lain sebagainya, kalau dia memang orang baik gitu ya, dalam artian memang dia orangnya lurus, pasti dia ada ngerasa bersalah deh, Mas. Tapi kalau dia emang ada niatnya, nggak apa-apa, gue memang pingin kece dan lain gitu. Ada niat pansos nih, Mas ya. Pasti dia akan tetap beli itu gitu.
Itu tuh semua tergantung niatnya orang-orang. Dan lucunya, kalau orang yang memang melakukan hal dengan ego, dia pasti akan kesandung entah apapun, Mas. Aku percaya itu sih. Bakal ada yang negur atau apa Ya biasa sih gitu. kalau sifatnya yang konsumtif gitu, ujung-ujungnya utangnya banyak. Kalau duitnya nggak cukup, Benar, kesandungnya benar. kan. Betul-betul banyak pasti. Dan kalau misalkan kehidupan Mas Andri nih nggak tahu menau tentang sustainable fashion dan lain sebagainya, itu pun bukan salah di Mas Andri, karena mungkin Mas Andri suka dengan barang-barang yang basic dan fungsional. Jadinya nggak masuk ke ranah referensi fashion. Gitu Mas Andri. Jadi sebenarnya salah dan benar itu tuh tergantung perspektif orang masing-masing sih. Iya, setuju. Karena ya berangkat kayak tadi Mbak Intan juga bilang di awal ya, kita nggak tahu dia lingkungannya gimana, dia hidupnya, pandangan dia gimana, dia diajarinnya gimana, itu kan akan mempengaruhi pola pikirnya dia juga kan. Nah, Mbak Intan, ini ada yang menarik nih. 2019 Mbak Intan ini diajak sama Andin nih. Ini ceritanya gimana nih? Kan sebenarnya kalau aku tuh orang musik, Mas. Jadi aku walaupun S1 aku kan hukum, Mas. S1 aku hukum di Parahyangan. S2 aku tuh performing art management music gitu di musik daya. Aku ngambil S2-nya musik. Terus aku dari 6 tahun yang lalu punya toko piringan hitam. Iya, saya lihat tuh namanya di YouTube tadi saya sempat lihat tuh. Wah, Mbak Intan ini banyak piringan hitam juga nih. Iya, aku udah 6 tahun. Nah, aku tuh termasuk salah satu pendiri geng Pasar Santa yang kreatif wave zaman dulu. Jadi zaman dulu kan Pasar Santa pernah meledak. Iya, benar. Itu aku bareng sama ABCD Coffee, bareng sama teman-teman yang lain juga untuk ngehidupin si pasar itu. Sampai pada akhirnya Ahok masuk penjara, terus ya kita melakukan kegiatan masing-masing, dan aku pun cabut dari Pasar Santa. Jadi aku 3 tahun lah di Pasar Santa. Terus di saat itu juga aku kan blogger musik, Mas. Jadi aku bikin tulisan-tulisan tentang musik. Terus aku memang mengumpulkan piringan hitam dan jadi DJ juga. Aku jadi DJ-nya lebih banyak di acara art sama acara-acara komunitas gitu dan kawinan. Nah, terus di tahun 2012 aku ngehidupin Lokananta lagi, Lokananta Studio di Solo. Movementnya bareng sama Glenn Fredly. Nah, saat itu pas waktu aku bikin-bikin segala macam itu, aku kan selalu bareng sama Glenn sebelum almarhum meninggal. Sampai suatu saat aku sudah bisa mengelola beberapa tempat dan mempercayakannya pada partner lokal. Dan salah satunya ada yang memang kakak kandung kami itu tuh buka substore Tokyo. Jadi kita ada di beberapa kota, salah satunya Tokyo. Nah, yang di Tokyo itu tuh jadi punya ada space untuk musisi-musisi main. Jadi musisi-musisi Indonesia tuh suka ngontak aku supaya bisa main di Substore Tokyo. Jadi biar sekalian gitu, Mas, dikenalin sama media-media sama komunitas musik di Tokyo. Nah, Andin itu kenal-kenal aja aku sama Andin tadinya. Nah, terus Glenn bilang, coba deh kalau ke Tokyo, mending manggungnya di Substore aja tempatnya Intan gitu. Jadi aja aku deket. Jadi aku diestafetin nih sama Glenn untuk kenalan sama Andin. Pas ketemu sama Andin, nah aku tuh juga jadiin Andin tuh kayak semacam brand ambassador namanya Festival Mindfulness gitu, ada Mas namanya Happiness Festival. Kalau pernah dengar, jadi kumpul nih orang-orang mindfulness, terus orang-orang organik, terus orang-orang manajemen waste dan lain-lain. Nah, Andin tuh salah satunya yang nyanyi di situ, terus jadi akrab, ngobrol, terus dia cerita dia baru punya namanya Salur ini. Tapi masalahnya tuh sampahnya tuh pusing banget lah, dia curhat segala macam. Terus aku cerita kalau aku tuh udah waktu dulu tuh berarti aku 6 tahun ya. Aku 6 tahun bergerak di upcycle. Ayo kalau kita mau rapihin. Nah, aku masuk, aku jadi co-foundernya. Terus kita ganti nama jadi Setali gitu, Mas. Dari situ aku mulai meruncingkan ini semangatnya Setali ke arah mana ya gitu, ke arah sustainable fashion. Dan akhirnya
ya udah gitu, kita mulai masuk ke ranah itu gitu sampai aku gerak sampai tahun kemarin itu kepilih Mas, jadi salah satu dari 50 punggawa bumi media Indonesia gitu. Jadi di Hari Bumi itu dia ngumpulin anak-anak muda, 50 anak-anak muda yang bergerak di lingkungan hidup tuh si media Indonesia. Kayak gitu-gitu. Itu awalnya aku sama Andin gitu. Sekarang Andin masih juga di sini. Jadi kolaborasi bareng ya sama Andin ya. Iya, partneran jadinya. Gitu. Nah, terus sekarang mau ada fashion show tahun ini di Paris. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Katanya mau ke sana pun juga mau trip pakai van. Ini menarik banget nih, trip pakai van. Jadi lewat darat kan ya? Nggak naik pesawat. Nah, ini ceritanya gimana nih? Sama juga punya nama keluarganya tuh Subo Family. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Jadi ceritanya aku ceritain si Subo dulu kali ya. Jadi si Subo Family. Jadi aku tuh karena memang yang si Pasar Santa itu udah nggak ada. Terus jadinya aku punya piringan hitamnya super banyak. Karena memang record store juga dan emang koleksi juga karena kerjaan sehari-hari. Terus kalau aku tuh fokusnya di fashion, kalau suami aku tuh fokusnya di audio. Jadi dia itu mengumpulkan audio-audio yang sudah tidak jalan, mati, terus dia mendaur ulang audio. Atau enggak dia memelihara dan merawat audio-audio kayak JBL 150 yang udah dari tahun berapa gitu. Terus kayak kita punya gramafon tahun 50-an gitu. Nah, makin ke sini kita kan memang punya pemikiran kalau misalkan musik itu tuh harus diperlakukan dengan layak, dengan mendengarkannya secara seksama, dengan audio yang terbaik sesuai kemampuan ya. Nah, dari situ tuh aku kepikiran sama suami aku untuk membuka ruang untuk mendengarkan musik dengan baik gitu. Makanya aku punya listening bar ini. Nah, kebetulan aku tuh suka masak dan suka berbagi. Jadi rumah aku tuh suka jadi tempat nongkrong gitu, tempat nongkrong teman-teman kayak Rahung yang suka masak, terus ada Pokijan Acil, teman-teman Acmi, terus kayak Ade Putri pernah masak di sini, kayak banyak teman-teman yang suka masak, kayak Nay Wahid gitu-gitu. Jadi pada suka masak, tukeran ini Mas, tukeran aku bisa masak ini yuk, aku mau belajar ini, ada yang mau belajar ini enggak, aku tahu orang yang siapa yang bisa gitu. Namanya dapur bareng. Itu setiap 2 minggu sekali di rumah. Jadinya aku jadi kayak punya referensi aja gitu, cara masak yang menyenangkan tuh gimana, terus jadi kayak bisa masak yang aneh-aneh gitu loh Mas. Nah akhirnya orang-orang bisa nyobain masakan aku, tapi tergantung aku lagi lihat di pasar lagi ada apa, masakannya disesuaikan dengan apa yang lagi seasonal gitu. Tapi yang signature-nya juga ada. Nah, kebetulan juga partner kita tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama partner kita yang memang suka banget musik, tapi dia baru belajar audio, dia seneng banget ngobrol sama Arya. Tapi dia itu tuh punya roastery coffee dan punya coffee shop di Depok. Jadi kita semua bertiga, yuk jadiin yuk gitu. Nah, tapi ya masih ngobrol-ngobrol aja. Karena emang tempat itu udah ada, Mas. Udah bertahun-tahun. Aku bikin rumahnya from the scratch gitu. Emang mencita-citakan itu jadi basement gitu. Tiba-tiba manual datang, Mas. Manual Jakarta. Manual Jakarta datang. Terus kita ya udah kita desain menu. Terus udah gitu kita beli-beli. Terus kita rekrut orang dalam waktu 1 minggu. Rekrut barista dan segala macam. Nah, akhirnya kita buka tapi bayar reservasi. Jadi emang orang tuh private datang karena ini di rumah aku. Jadi emang orang datang emang pingin dengerin musik gitu. Tapi kita punya makanan loh sebagai pelengkapnya. Tapi kopi kita enak loh sebagai pelengkapnya gitu. Ya udah. Nah, nama tempatnya tuh diambil dari satu lagu musisi Taiwan namanya Sunset Roller Coaster, nama musisinya. Dia punya lagu namanya Sumum Bonum, Mas. Artinya bagus banget. Jadi artinya tuh adalah the highest good.
Jadi apa-apa yang kita lakukan itu tuh kita pingin ini tuh semua nyampe ke hakikatnya gitu. Jadi nggak cuman keren-kerenan, nggak cuman lagi ngomongin tren. Kita pingin apa yang kita lakuin itu tuh semua orang tuh hangat gitu ketika ngobrol sama kita, ketika mendengarkan musik pilihan kami, ketika makan masakan kami. Makanya namanya The Higher Good. Kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya ada istilah yang emang sama seperti Sumbono, yaitu Mamayu Hayoning Bawono. Jadi apa yang kita lakukan memang harus datang dari hati dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau orang Indonesia tuh lagi trennya memanusiakan manusia gitu, tapi kan ini konteksnya beda gitu, bukan tentang manusia gitu. Itu Mas, makanya namanya Subo. Kenapa pakai family? Karena kita kan mau ada satu journey ini kan. Kebetulan tahun kemarin itu aku submit ke Fashion Division Paris Fashion Week. Terus aku coba, ternyata CEO dari Fashion Division-nya tuh suka, karena belum pernah dia pegang fashion show daur ulang gitu. Jadi aku ketemu, ngobrol segala macam, tapi baru 50% keterima. Dia suka, karyanya juga dia senang, tapi yang 50% lagi dia harus tektokan sama agensi yang di Paris. Ini bakal memikat buyer nggak gitu. Terus yang agensi Paris bilang, wah ini tapi bagus banget nih, nafasnya sustainable, boleh deh gitu. Terus udah gitu kita lewatin beberapa seleksi, keterima, udah gitu, nah kita mau perjalanan deh Mas, nih sekitar bulan Mei. Cuman kan pandemi nih. Dan aku juga pinginnya ini tuh balik lagi, semangatnya tuh kena, dan memang kita pingin kolaborasi dengan banyak orang yang di perjalanan kami, dan nantinya juga pingin ini tuh punya dampak. Nah, si dampak itu tuh akhirnya aku kerjasama sama Carbon Ethic. Jadi kita offsetting karbon dioksida dan electricity dalam 1 tahun ini menjadi penanaman mangrove. Nah, hai Om Andri. Halo. Say hi. Namanya Teduh, Mas. Oh, Teduh namanya. Iya. Halo Teduh. Terus, halo Teduh katanya. Terus dari situ aku coba mulai menggait orang-orang yang memang suka main ke Subo dan senang di Subo gitu. Akhirnya ya udah kita jalan. Tapi itu dia, aku masih nunggu vaksin. Terus Myanmar kondisinya tidak baik kan Mas. Terus India belum bisa dimasukin. Jadi kemungkinan kita ada kemungkinan untuk ngirim mobil lewat laut gitu. Gitu. Tapi nantinya jadinya ceritanya adalah perjalanan pulang gitu. Oke. Jadi tapi tetap jalur darat. Dari Paris ke Indonesia tuh jadi nanti tuh perjalanan pulangnya pakai mobilnya ya. Ya, tapi tergantung si aku tuh mobil bisa masuk mana nih, masuk Turki kah atau masuk Eropa kah? Kalau misalkan masuk Turki dan border Eropa masih oke, aku sih pingin kolaborasi sama artis daur ulang Turki ya Mas ya. Secara kan fashion dan kain-kain Turki bagus sekali gitu loh Mas Andri. Betul. Wah, itu kira-kira berapa hari ya kalau misalnya mau dijalanin ya dari tahun Mas Andri? Setahun. Buset. Aku pingin nyobain slow living lagi nih Mas. Kan pas sebenarnya kenapa aku bilang aku slow living tuh sebelum punya anak. Setelah punya anak aku agak-agak ini dulu nih ya. Agak-agak seru ya punya anak ya gitu. Gitu. Jadi sekarang tuh kayak ya kayak pingin nyobain slow living gitu. 1 tahun terus ya mendelegasikan. Subo juga kan ada partnerku itu kan, yang Arif, yang orang roastery itu. Terus Setali juga sekarang udah timnya udah komplit banget. Kita punya dosen sustainable fashionnya BINUS Internasional yang dia bisa edukasi. Terus ada temen aku yang memang dia bergerak di fashion juga dan dia bisa menjadi managing directornya dan orangnya keren banget, masih muda banget, 23 tahun. Gitu, dan memang dia bisa jadi apa sih namanya Mas, business development ya, karena memang usaha lingkungan hidup itu harus jadi social enterprise, susah jadi yayasan. Ini aku 2 tahun jadi yayasan tuh ya gimana ya,
nggak sustain, Mas. Betul. Kita tuh, aku nggak pernah minta dana hibah selama 2 tahun itu, karena memang apa ya, aku lebih suka, aku dan partner-partnerku lebih suka kalau kita bikin dampak, karena memang kalau uang, kalau mau dicari, uang tuh berserakan banget, Mas, kalau di bisnis yang kapital, startup, yang gitu-gitu tuh, betul. godaannya banyak. Investment tuh di mana-mana gitu loh, Mas. Tapi katanya kayak, duh, kita mau cari dampak apa cari duit nih? Tapi jangan dimusuhin juga nih duit gitu. Betul. Jadi kita jadi social enterprise gitu, Mas. Gimana caranya supaya sustain dulu aja. Betul. Gitu. Soalnya kalau biar gimana pun biaya operasional itu ada, nggak mungkin enggak kan. Orang-orang yang ngerjain pun juga pasti butuh uang juga, nggak bisa disangkal kan. Wah, sebelum pandemi, Mas, sebelum pandemi itu aku tuh kan pakai mindsetnya rapih semuanya, warehouse ada 2 orang, QC dan lain sebagainya, terus ada apa namanya, Mas, orang yang pegang online shopnya, admin, terus ada desainer segala macam, 50 juta, Mas Andri, 1 bulan. Iya, pasti. Untuk SDM-nya aja, yayasan loh. Terus sekarang aku beneran ubah mindset jadi social enterprise tuh yang bagi hasil. Jadi siapa yang mau bantuin setali di bagian apa, yuk kita bagi hasil, kita gede bareng gitu. Karena nanti mindsetnya kita jadi nyari uang kan, Mas, kalau misalkan kita udah harus keluar segitu banyak gitu. Gitu. Sedangkan aku masih anak bawang di dunia lingkungan hidup kan, Mas.